Apa respon parpol pengusung Joko Widodo Kiai Haji Maruf Amin dengan klaim Gerindra yang mengaku mendapat tawaran kursi menteri di kabinet? Dan bagaimana pakar komunikasi politik memprediksi babak kedua kabinet kerja? Untuk membahasnya telah bergabung di studio pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Selamat malam Mas Gun, apa kabar? Baik. Ya, dan pemirsa dari luar studio, tepatnya dari gedung DPR RI Jakarta telah bergabung Ketua DPP PKB Daniel Johan. Selamat malam Mas Daniel. Mas, malam Mbak Fitri. Ya, kita akan awali perbincangan dari Mas Daniel terlebih dahulu. Ini mengenai Gerindra yang mengklaim ataupun mengaku ditawari kursi menteri dan makin intensif melakukan pembicaraan dengan lingkungan istana. Apa tanggapan dari PKB sebagai parpol koalisi? Ya, saya rasa kalau sekedar komunikasi itu hal yang baik ya. Dan persoalan kabinet itu ya sepenuhnya kita serahkan menjadi hak prerogatifnya Pak Jokowi sebagai presiden. Bahwa ada tawaran ataupun meminta jatah menteri? Ya, kalau dari pernyataan formal dari sahabat Gerindra sendiri kan berulang kali menyatakan bahwa Gerindra tidak dalam posisi untuk meminta, apalagi posisi di dalam kabinet. Ya, itu yang kita pegang sejauh ini. Tapi kan kita lihat Sekjen Gerindra Ahmad Muzadi mengakui adanya pembicaraan antara utusan Partai Gerindra dengan Istana yang memang membahas mengenai terkait tawaran posisi menteri. Artinya dilihat dari pernyataan seperti ini, apakah memang ada peluang partai di luar koalisi untuk masuk dalam kabinet? Bagaimana respon dari PKB? Ya, pertama itu PKB menganggap masalah kabinet sepenuhnya hak prerogatif Presiden Pak Jokowi. Tetapi pada akhirnya nanti pada saat waktu yang tepat tentu Pak Jokowi akan berkomunikasi yang pertama dengan para ketua umum partai koalisi. Nah, persoalan ada alternatif bahwa Gerindra akan masuk di dalam kabinet, ya saya rasa juga akan dibahas bersama para ketua umum bersama dengan Presiden nanti. Artinya bagi PKB apakah ini akan menjadi masalah atau tidak ketika ada partai di luar koalisi yang masuk ataupun peluangnya masuk ke dalam kabinet? Ya, selama itu sudah menjadi keputusan bersama, ada kepemahaman bahwa masuknya Gerindra juga akan memperbaiki pembangunan Indonesia. Ya, saya rasa selama itu menjadi keputusan bersama tidak masalah, Mbak. Oke, kita ke Mas Gun. Bagaimana Anda melihat jawaban dari Mas Daniel mungkin sebagai dari PKB ketika kemudian merespon mengenai adanya rumor Gerindra akan masuk dalam kabinet? Ya, ini kan memang respon normatif sebagai sesama partai yang tentu menjaga etik ya dalam berkomunikasi. Mas Daniel saya tahu persis tentu menjaga pola komunikasi yang jauh lebih mutual understanding. Tetapi dalam konteks ini Mbak Rara, memang benar bahwa konstelasi kekinian terutama menjelang pelantikan ya 20 Oktober kan Pak Presiden sama Wapres Kiai Ma'ruf mungkin dilantik dan setelah itu ada pembentukan kabinet. Dan intensitas komunikasi kan meningkat, terutama dalam aksi reaksi antar partai. Termasuk dengan di luar sekarang koalisi. Apakah Gerindra masuk itu tergantung pada dua hal. Pertama, kebutuhan Pak Jokowi dalam konteks akomodasi politik. Kemudian yang kedua, bagaimana cara Pak Jokowi itu membangun understanding dengan mitra yang sudah dari dulu mendukungnya menjadi pengusung di Pilpres 2019. Jangan sampai kemudian masuknya partai baru itu menciptakan atmosfer yang tentu mungkin aksi reaksinya negatif gitu. Nah, sehingga ini mengenai antara dua pilihan ini, mengakomodir kebutuhan politik dan juga kemudian ada parpol koalisi yang setelah berjuang dari awal. Ini pertimbangannya akan seperti apa bagi seorang presiden yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang masuk dalam kabinet? Ya, biasanya pertimbangan-pertimbangan taktis strategis terutama karena kabinet itu koalisinya biasanya memang kan berlangsung setelah pemilu itu. Koalisi kan biasanya berjalan dua tahap ya di dalam konteks Indonesia. Pertama itu koalisi dalam kandidasi dan pilpresnya sendiri, kemudian yang kedua kandidasi pada saat pembentukan pemerintahan. Nah, ini yang sekarang sedang dialami. Pembentukan pemerintahan biasanya kemudian juga cair ya. Contoh misalnya masih ingat 2014 adanya PAN dan Golkar yang kemudian berpindah kongsi dari Pak Prabowo Hatta kemudian ke Pak Jokowi. Dan ini juga sangat mungkin terjadi, misalnya taruhlah Mbak Rara masuknya Gerindra atau mungkin partai lain seperti PAN atau Partai Demokrat, meskipun tentu lagi-lagi itu kembalinya ke Pak Jokowi. Cuman masalahnya adalah menurut saya
penting nih mengingatkan bahwa kongsi dalam konteks pembentukan pemerintahan itu bukan semata-mata membuat semua orang happy begitu. Karena biasanya jebakan periode kedua itu adalah kumulasi suara mayoritas di DPR untuk kemudian seolah-olah menjaga pola hubungan yang jauh lebih efektif antara eksekutif dan legislatif, tetapi seringkali abai dengan efektivitas komunikasi politiknya, sehingga kemudian jumlah yang besar tidak menjamin atau tidak menggaransi efektifnya koalisi atas nama komitmen bersama yang kemudian itu berorientasi pada tujuan yang sama begitu. Nah, ini mengenai rumor ataupun isu Gerindra masuk ke kabinet, ini sebetulnya ada 3 pos menteri yang diincar Gerindra, yakni mengenai Menhan, Mentan, dan juga Kepala BKPM. Nah, bagi partai koalisi seperti PKB, apakah ikhlas jika 3 kursi itu nantinya misalnya akan diberikan kepada Gerindra? Jawaban dari Mas Daniel akan kita tunggu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama Ketua DPP PKB Daniel Johan yang bergabung dari luar studio. Mas Daniel, ada 3 pos menteri yang disebut diincar oleh Gerindra, yakni Menhan, Mentan, dan juga Kepala BKPN. Bagaimana respon dari PKB? Ya, sekali lagi tergantung Pak Presiden ya, tetapi posisi PKB ya kalau ditanya tadi ikhlas nggak ikhlas, kita ikhlas-ikhlas saja. Karena kan para kiai suro kami ngajarin makin, kenapa? Halo, dengar nggak Mbak? Iya, jika ternyata tadi dikatakan tergantung Presiden, tapi ternyata jika jatah kursi PKB nantinya mungkin dikurangi karena jatah kursinya diberikan kepada Gerindra, bagaimana? Ya makanya pada akhirnya saya rasa Pak Presiden akan sangat matang ya memikirkan bukan hanya di kabinet tetapi juga pos-pos yang lain, karena pertama gini, Indonesia itu harus dibangun dengan kebersamaan ya. Pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo juga tegas menyatakan saat ini sudah tidak ada lagi 0102, yang adalah kita sama-sama Indonesia, sama-sama punya semangat membangun Indonesia lebih baik ya. Nah, kedua, secara peta politik di parlemen, ya sesungguhnya Pak Presiden Jokowi tidak terlalu membutuhkan adanya oposisi itu bergabung. Tetapi kita sangat lega karena misalkan MPR sekarang mewujudkan persatuan. Termasuk di DPR kita melihat bagaimana pimpinan DPR yang di sana juga ada Gerindra bisa punya kebersamaan yang kuat di dalam suatu kepemimpinan di parlemen ya. Nah, yang ketiga, sehingga dari seluruh kondisi aktual yang ada, nanti Pak Jokowi akan secara matang berdiskusi dengan para ketua umum, akan berdiskusi juga dengan pihak-pihak yang dianggap punya masukan-masukan yang baik. Nah, kalau persoalan ikhlas ya pada akhirnya PKB akan ikhlas, karena NU itu selalu mengajarkan makin ikhlas rezekinya berkahnya makin banyak. Siapa tahu Gerindra 3 jangan-jangan PKB dapat 7 menteri, Mbak. Oh, artinya PKB masih tetap berharap jatah kursinya tidak akan dikurangi seperti itu ya Mas Gun. Tapi ini kembali ini memang adalah hak prerogatif dari Presiden. Tapi jika kita berbicara kesehatan demokrasi, apa kemudian pentingnya untuk ada perbedaan antara partai pemenang pemilu dan partai yang memang kalah dalam pemilu? Ya, jadi gini, memang dalam proses konsolidasi demokrasi itu bagus kalau sedari awal ada posisi dan sikap politik yang lebih tegas. Posisi politik itu misalnya berada di luar atau di dalam kekuasaan. Sikap politik mungkin untuk hal-hal tertentu yang sifatnya pro publik, pro rakyat itu bisa saja baik di kelompok di luar maupun di dalam kekuasaan itu bersama-sama. Tetapi harus jelas dan tegas sehingga kemudian publik juga punya ekspektasi. Kalau misalnya publik yang tidak pro Jokowi kemudian menyalurkan suaranya ke partai yang sedari awal memang menjadi kompetitor, itu kemudian bisa dikanalisasi suara yang berbeda dan pemerintah itu lewat partai politik dan lewat representasi mereka di DPR begitu. Nah, ketika oposisi juga kemudian sudah masuk dalam pimpinan parlemen, terutama di MPR seperti itu. Artinya yang sudah cukupkah? Ya, menurut saya begini, tidak cukup hanya semata-mata bagi-bagi taruh misalnya dikasih jadi 10 kursi pimpinan,
kemudian itu merepresentasikan kebersamaan. Kebersamaan yang konstruktif itu justru sebenarnya ada kekuatan penyeimbang yang selalu kemudian bisa menjadi semacam kanal artikulasi dan agregasi kepentingan Kekuatan warga yang penyeimbang berbeda. artinya oposisi tetap ada di luar pemerintahan, koalisi yang menjalankan pemerintahan. Betul, jadi misalnya koalisi penyokong pemerintah posisinya tegas mendukung apa yang menjadi program pemerintah, apalagi prioritas kinerja pemerintahan 5 tahun ke depan, dan kekuatan oposisi bisa melakukan kritik-kritik yang konstruktif. Misalnya begini, kalau hanya gerakan ekstra parlementer gitu di jalanan, lama-lama kan bisa saja tidak terkanalisasi dengan baik, betul. Dan gerakan mahasiswa memang penting sebagai freedom of expression, tetapi kemudian jauh lebih dari itu, menurut saya perlu partai yang kemudian bisa menyuarakan itu, baik lewat partainya berarti di luar DPR maupun melalui representasi mereka di DPR. Contoh misalnya pertarungan dalam legislasi, ya kan? Pertarungan dalam kontrol misalnya terhadap kinerja pemerintah dan Artinya harus ada faktor penyeimbang, itu artinya oposisi ada di luar pemerintahan, koalisi memang untuk menyokong pemerintahan, seperti itu. Mas betul. Daniel, tanggapannya? Ya, tanggapannya ya salah satu masukan cerdas yang disampaikan oleh Mas Gun tentu akan juga menjadi pertimbangan Pak Presiden nanti. Oke, jika kemudian ini kembali pada adalah kewenangan penuh dari Presiden, namun jika memang skenarionya adalah oposisi masuk dalam kabinet, bagaimana kesolidan dari dukungan PKB sendiri untuk Jokowi? Oh, kalau kesulitan tentu nggak usah dipertanyakan lah. Tapi yang penting adalah bagaimana semua keputusan yang diambil itu setelah ada komunikasi dari hati ke hati antara Presiden dengan seluruh partai koalisi. Dan itu menjadi faktor yang akan semakin mempersolid dukungan ke depan dalam konteks memperlancar seluruh target-target pembangunan yang sudah dicanangkan oleh Pak Presiden. Ya, Mas Daniel, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan dilakukan pada tanggal 20 Oktober, artinya semakin cepat kemudian akan ada ataupun terjadi penentuan kabinet. Apakah sejauh ini sudah ada komunikasi-komunikasi itu dibangun antara Presiden dengan juga partai koalisi? Yang saya paham Presiden dengan para ketua umum partai koalisi selalu berkomunikasi ya. Ya terakhir mungkin minggu lalu, tetapi sejauh mana pembahasannya, nah itu saya nggak paham, Pak. Mungkin salah satunya ya masalah kabinet, tetapi secara detail mungkin ya lebih fokusnya mungkin nanti setelah minggu depan. Tetapi ya kita lihat aja nanti, pasti kan masyarakat juga akan paham, media juga akan diundang. Oke, kita kembali ke Mas Gun mengenai kursi panas Menteri Kabinet. Dilihat dari keadaban politik, etika politik, akan seperti apa seharusnya langkah yang diambil? Seharusnya langkah yang diambil oleh Presiden tentu mengefektifkan dukungan yang sudah ada saat ini, dan itu betul-betul dioptimalkan dalam konteks membangun komunikasi jelang pembentukan babak kedua, kabinet babak kedua. Kenapa? Karena ekspektasi masyarakat tinggi sekali kan. Jangan sampai mengalami kognitif dissonance itu. Artinya mungkin berbeda antara yang dipikirkan dan yang dirasakan oleh publik, dan itu kan tidak ada lagi waktu selain periode ini untuk meninggalkan legacy. Karena Pak Jokowi kan ini periode terakhir. Sehingga kemudian banyak program yang harus direalisasikan sebagai bentuk pewujudan dari ikrar dan daulat rakyat yang sudah disematkan kepada Jokowi melalui pemilu, itu harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja yang optimal. Dan salah satu yang bisa membantu kinerja optimal itu adalah soliditas kabinet. Kalau kemudian dimulai dengan tidak solid, itu tentu berpotensi merugikan kan. Nah ini berbicara mengenai solid ataupun tidak solid sedikit saja. Artinya ketika misalnya skenarionya adalah oposisi kemudian diakomodir untuk masuk dalam kabinet, ini apakah akan memang berdampak pada soliditas dari partai koalisi yang memang sudah berjuang dari awal? Ya, sebenarnya itu akan sangat bergantung pada cara Pak Jokowi untuk menjelaskan ke para pimpinan partai yang kemudian menjadi penyokong sedari awal. Komunikasi politik yang komunikasi disebut oleh Mas Daniel, tapi lebih dari itu, catatan saya sebenarnya jangan sampai hanya berpotensi untuk membentuk yang disebut dengan tendensi mayoritarian. Dalam konteks bacaan saya sebagai orang komunikasi politik, itu banyak hal yang karena misalnya suara kumulatif, partai kumulatif, kemudian apa aja bisa kemudian berdasarkan konsensus bersama elit partai itu bisa direalisasikan. Contoh misalnya
seperti di penghujung DPR kemarin. Kan terjadi tendensi mayoritarian ketika misalnya revisi Undang-Undang KPK misalnya. Kemudian hal itu bisa terjadi pada saat misalnya besok ada agenda-agenda prioritas seperti amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945, GBHN di dalamnya. Kemudian juga posisi MPR apakah menjadi lembaga tertinggi negara atau tetap menjadi lembaga tinggi negara. Belum lagi misalnya sistem pemilu apakah tetap langsung atau kemudian akan kan dengar-dengar ada mulai diwacanakan kembali ke MPR. Nah, hal seperti ini tentu kan kepentingan elit. Nah, harus yang paling penting substantif fundamental adalah menyelaraskan itu dan apakah itu menjadi kehendak rakyat atau tidak. Kalau tidak jadi kehendak rakyat kan akan terjadi gap komunikasi politik yang jauh. Walaupun penentuan kabinet adalah sekali lagi merupakan hak prerogatif dari presiden, tapi sebaiknya diselaraskan dengan apa yang menjadi keinginan rakyat seperti itu ya. Baik Mas Gun dan juga Mas Daniel, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam